Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel Amjagoa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Olehnya itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan atau perpecahan. Selanjutnya, Sukanto dan Sulistiowati mengibaratkan disintegrasi adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Jadi pengertian ini merupakan lawan daripada integrasi, yaitu suatu keadaan yang seluruh elemen-elemen dalam suatu bangsa menyatu menjadi satu kesatuan. Secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara federal. Dan yang ketiga adalah keengganan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara bagian bergabung dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Latar belakang yang menyebabkan pemberontakan ini diawali dari persetujuan Renville yang menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia, yang dimana pada perjanjian tersebut berisi bahwa wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi oleh Van Mook. Para pejuang ilmu, garis Van Mook juga dikenal dengan garis status quo, dinamakan berdasarkan Hubertus van Mook, salah satu tokoh dari Belanda. Adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Nah, adapun pada persetujuan Renville tersebut, pada saat itu yang bertindak sebagai Perdana Menteri adalah Amir Syarifuddin, yang kemudian mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada tanggal 23 Januari 1948. Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Setelah pengunduran diri Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, maka ia pun memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR merupakan organisasi massa gabungan dari Partai Sosialis Indonesia, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI atau Solidaritas Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi yang sebelumnya dicanangkan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR karena masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang pada saat itu bertindak sebagai Perdana Menteri. Tidak lama kemudian, pada tanggal 10 Agustus tahun 1948, Musso akhirnya kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru Musso.
Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan oleh Musso, yaitu membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis dan menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Jadi, Musso ini adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era tahun 1920-an, yang kemudian ia pergi ke Uni Soviet dan pada tahun 1948 kembali ke Indonesia untuk kembali menyusun konsep barunya yang diberikan nama Jalan Baru Musso. Dan akhirnya pada tanggal 1 September 1948 diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Jalannya pemberontakan PKI pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Ya, jadi pada tanggal 13 sampai 16 September 1948 terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI mencapai puncaknya. Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR, diculik kemudian dibunuh. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Nah, pada 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Ya, jadi dia mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Jadi ingin mendirikan negara di atas negara. Kota Madiun pun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Nah, dari jalannya pemberontakan ini, apa upaya kemudian yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Kita lihat pada tanggal 15 September 1948 untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Dan pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Ya, oleh karena Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution. TNI kemudian mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi. Dari arah timur Madiun, Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Sungkono, mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto, memimpin penyerbuan. Hanya dalam waktu sehari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR atau PKI. Dan pada 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. 31 Oktober 1948, di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI. Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Ya, dan berakhirlah pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Bagian kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII yang pertama yaitu di Jawa Barat. Para pejuang ilmu,
Penggagas berdirinya negara Islam Indonesia adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, merupakan salah satu tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan Renville. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat. Pada 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI terjadi ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kemudian terjadi perang segitiga antara TNI, Tentara Islam Indonesia, dan tentara Belanda. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia. Ya, jadi para pejuang ilmu, kalau yang FDR tadi atau PKI pada tahun 1948 yang dimotori oleh Musso dan Amir Syarifuddin ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Nah, beda halnya dengan DITII yang dibentuk oleh Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian negara bentukan Kartosuwiryo ini juga membuat sebuah naskah proklamasi tentang negara Islam Indonesia. Selanjutnya NITI bentukan Kartosuwiryo ini juga membuat mata uang sendiri. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Dan yang kedua, Wali Al-Fatah pada masa Kabinet Nasir membujuk Kartosuwiryo untuk berunding, namun hasilnya gagal. Selanjutnya, pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak kelompok DITII. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Kartosuwiryo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, yaitu tepatnya di Jakarta pada 5 September 1962. Setelah di Jawa Barat, juga terbentuk DITII di wilayah Indonesia bagian Jawa Tengah. Ya, pemberontakan DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Ya, jadi Amir Fatah adalah salah satu komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fatah memproklamasikan berdirinya negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian Bumi Ayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Pasukan Amir Fatah kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supeno gugur. Kemudian pada tahun 1950, TNI membentuk Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini, kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Bahrun. Pada 22 Desember 1950, Amir Fatah pun berhasil ditangkap. Selanjutnya DITI di Aceh. Bagaimana kemudian peristiwa DITI di Aceh? Berawal dari penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Seorang tokoh Aceh bernama Daud Barawe dan para pengikutnya, terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA yang dipimpin oleh Daud Barawe, menjadi kecewa terhadap putusan pemerintah pusat. Guna menghimpun dukungan rakyat, Daud Barawe mengobarkan sentimen agama, yaitu agama Islam dan kedaerahan. Ya, tidak lain adalah untuk mencari simpati dari rakyat. Dan pada 21 September 1953, Daud Barawe mengeluarkan maklumat bahwa Aceh
merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Dan dilaksanakanlah gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Nah, guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer yaitu Letnan Kolonel Syauman menerapkan kebijakan konsepsi prinsipil bijaksana. Pada 5 dan 7 Juli 1957, Syauman Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh Darul Islam di Desa Lamteh yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Pada 17 Desember 1962, diadakanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam I yaitu Kolonel Muhammad Yasin. Secara bertahap, gerakan DITII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Yang keempat, Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Jadi tokoh DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemerintah Republik Indonesia menolak permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan dijadikan divisi atau Brigade Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai panglimanya. Namun keinginan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Akhirnya, pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo yang ada di Jawa Barat. Jalannya pemberontakan DITII yang berlangsung di Sulawesi Selatan ini juga bertahan cukup lama. Pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada 3 Februari tahun 1965. Nah, untuk pembahasan kedua tentang DITII telah kita tuntaskan dan selanjutnya kita menuju ke bagian ketiga, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang biasa dikenal dengan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil ini dipimpin oleh seorang tentara berkebangsaan Belanda yang bernama Raymond Westerling, yang dimana sebagian besar anggota APRA adalah prajurit Kenil dan KL. Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Bagaimana bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh APRA? Kita lihat berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 23 Januari tahun 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA yang berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada 24 Januari tahun 1950. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan APRA ini, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS atau TNI. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950. Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari tahun 1950. Bagian keempat adalah pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Jadi pemberontakan ini dilatar belakangi karena adanya penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Pasukan Andi Aziz menamakan dirinya sebagai pasukan bebas.
Di sini kita lihat ada dokumentasi tentang pemberontakan Andi Aziz yang sebenarnya tidak mendapat dukungan rakyat Sulawesi. Bahkan sebagian besar rakyat Sulawesi menyatakan keinginannya untuk kembali ke NKRI. Nah, bagaimana kemudian pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz di Makassar? Pada 5 April pukul 5 pagi, Andi Aziz beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijke Leger, yaitu tentara kerajaan atau tentara Belanda, dan Kenil menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar pada saat itu. Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, dan beberapa prajurit APRIS TNI menjadi korban pada saat itu. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada 8 April 1950, pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat kemudian mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras. Isinya menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz kemudian berangkat ke Jakarta pada 15 April setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur yaitu Sukawati. Ia terlambat sampai di Jakarta. Ia kemudian ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, dikirimlah pasukan TNI pimpinan Mayor H.V. Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pemberontakan yang kelima adalah Republik Maluku Selatan atau pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil, yaitu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Jadi ini foto beliau, merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia, yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas baik dari negara Indonesia Timur maupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh Somokil pada 25 April 1950, Somokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS. Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan oleh Somokil pada saat itu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada 14 Juli 1950, gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang dilaksanakan untuk menumpas RMS pimpinan Somokil. Salah seorang prajurit TNI, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, tewas dalam perjuangan merebut benteng New Victoria. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS akhirnya berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Bagian ke-6 tentang pemberontakan PRRI atau Permesta. Latar belakang pemberontakan ini diawali dari pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan di beberapa daerah. Kita lihat di sini, ya, ada namanya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda Sumatera Selatan. Dan masing-masing pimpinannya, kalau Dewan Banteng Sumatera Utara adalah Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara Kolonel Maludin Simbolon, dan Sumatera Selatan Letnan Kolonel Barlian. Penjelasan yang lainnya adalah Panglima Teritorial 7 yaitu Letnan Kolonel Vence Sumual, pimpinan Dewan Manguni, memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta pada 2 Maret 1957.
Selanjutnya di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI oleh Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Nah, jalannya pemberontakan pada 10 Februari 58, Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatumnya diantaranya adalah yang pertama, bahwa Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5 kali 24 jam, atau Presiden yang mencabut mandat tersebut, dan Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Kabinet Nasional. Jadi kita lihat dokumentasi di sebelah kanan atas ini, para pimpinan PRRI dari kiri ke kanan, yaitu Kolonel Dahlan Jambek, Burhanuddin Harahap, Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Syafruddin Prawira Negara, dan Kolonel M. Simbolon. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pemberontakan ini yaitu dibentuk pasukan gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Setelah berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru sejak 14 Maret 1958, operasi militer beralih ke basis pemberontak di wilayah Bukit Tinggi. Pada 4 Mei 1958, daerah Bukit Tinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ruang gerak PRRI pun semakin sempit dan melemah. Akibatnya, banyak tokoh PRRI menyerahkan diri seperti Ahmad Hussein dan pasukannya. Dalam rangka menumpas gerakan Pernista, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka pada April 1958 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Informasi yang terpenting dari penumpasan ini diantaranya adalah saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing. Salah satu pesawat asing milik Amerika Serikat dan pilotnya A.L. Pope ditembak jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon. Dan pada pertengahan 1961, para pemimpin Permesta menyerah kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan bagian yang terakhir adalah pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Jadi PKI kembali melakukan suatu pemberontakan yang bukan hanya dilaksanakan pada tahun 1948, yang dimana ketika pembahasan tadi di awal bahwa pemberontakan PKI yang dilakukan oleh Musso dan Amir Syarifuddin pada tahun 1948, kemudian berlanjut lagi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965 yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Para pejuang ilmu, G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari pada tahun 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh PKI. Mengapa hal itu ingin dilakukan oleh PKI? Karena PKI menganggap bahwa revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu pada saat itu. Konsep Nasakom yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu memberikan kekuatan kepada PKI untuk memengaruhi pemerintahan. Pada 27 Agustus 1964 dibentuk Kabinet Dwi Kora oleh Presiden Soekarno yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. Namun di samping itu, PKI selalu menganggap
bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai musuh utama. Guna menghadapi TNI AD, selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isi dokumen Gilchrist. Jadi, dokumen Gilchrist ini adalah sebuah dokumen yang dahulu banyak dikutip surat kabar pada era tahun 1965 yang sering digunakan untuk mendukung argumen untuk keterlibatan blok barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia. Namun, dokumen tersebut kemungkinan besar palsu atau sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasarannya yaitu menculik perwira-perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Kemudian perwira-perwira Angkatan Darat tersebut yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. Ini kita lihat dokumentasinya di sini adalah sumur maut Lubang Buaya yang berada di kawasan Pondok Gede, Jakarta, yaitu tempat ditemukannya jenazah para jenderal Angkatan Darat Indonesia yang dibunuh oleh kelompok G30 SPKI. Perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah Angkatan Darat, yaitu Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem 072, yaitu Letnan Kolonel Sugiono. Jadi ini adalah beberapa foto para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan G30 SPKI. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah operasi penumpasan G30 SPKI yang dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin resimen para komando Angkatan Darat yang dikenal dengan RPKAD pada saat itu dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Latif adalah salah satu tokoh G30 SPKI berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung pun berhasil ditangkap di daerah Tegal di Jawa Tengah. Sehingga pemberontakan PKI 30 September 1945 membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi luntur. Sehingga pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang ketetapan MPRS nomor 9/MPRS tahun 1966. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikian penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.